Here we are, Young Entrepreneur Podcast. And now, let's get into it. Halo Sobat Eagles, welcome to Young Entrepreneur Podcast. Podcast dari Young Entrepreneur Academy, lembaga pendidikan entrepreneur untuk calon pengusaha muda Indonesia. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, channel podcast untuk belajar bisnis bersama. Disajikan dengan obrolan santai dan insightful pastinya. Dan kali ini kita alhamdulillah dapat berbincang dengan salah satu pebisnis, yaitu ada Mas David Afriwinsyah dari Tufine. Halo Mas, saya hai dulu dong. Agak rame gitu loh Mas. Ya gitu dong. Oke, alhamdulillah nih Via seneng banget. Sebenarnya ini juga kali pertamanya Via diberikan kesempatan buat ngobrol banyak sama Mas David. Kalau sebelumnya paling ya Via cuma dari belakang ngeliatin Mas David ngobrol sama Teh Muti, sama teman-teman yang lain waktu ada YEA apa Mas, YEA kelas ya, gitu-gitu ya. Ya, alhamdulillah sekarang Via bisa belajar langsung nih dari salah satu praktisi bisnis, yaitu Mas David Afriwinsyah yang sekarang jangan Via ngomong ya. Silakan Mas David kenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di rumah. Panggilnya Sobat Eagles. Oke, Sobat Eagles semuanya. Halo, perkenalkan. Nama saya David Afriwinsyah. Sekarang sedang lebih fokus ke bisnis fashion, terutama sekarang yang digelutin itu Tufine.id. Jadi teman-teman kalau mau beli baju ya itu di Tufine aja. Iya, langsung ya marketingnya luar biasa. Sebelumnya Via mau ucapin makasih ke Mas David karena sudah meluangkan waktunya. Jadi selama lebih kurang 40 menit ke depan kita ya terutama Via bakal ngulik nih cerita di balik perjuangan Mas David Afriwinsyah di bidang bisnis. Oke, aku sebelum mau ngomongin masalah bisnis nih, aku mau tanya terkait dengan backgroundnya Mas David. Apakah memang dari dulu tuh Mas David emang pengen jadi pengusaha kah? Terus sempat belajar tentang dunia bisnis kah atau gimana Mas? Sebenarnya sih kalau pengen jadi pengusaha emang dari SMP udah mulai jualan lah. Apalagi saya kan orang daerah juga, di Bengkulu tepatnya saya. Bengkulu Selatan. Di sana itu saya diamanahin sama orang tua. Ini ada kebun kakao, coklat jadinya nanti. Ya setiap 3 hari sekali tuh ngambil buah-buah kakao terus dijemur, dijualin, dapat uang jajan gitu. Nah sampai sekarang ya alhamdulillah sih masih tetap jiwa sebagai pengusahanya tetap ada, walaupun selama perjalanan mau jadi pengusaha itu tuh selalu ditentang sama orang tua. Karena orang tuanya PNS, ya saya nggak mau jadi PNS gitu. Banyak sih Mas, kayak bapak saya kan juga dulu alhamdulillah tuh sebenarnya dikasih kesempatan buat jadi PNS, tapi bapak nggak suka karena bapak bukan tipe orang yang suka disuruh-suruh katanya. Nah kalau Mas David sendiri gimana sih Mas? Sebenarnya sih kalau saya sendiri tuh ya ada cita-cita mulia lah. Jadi kalau di daerah itu kan lapangan pekerjaan itu susah banget ya. Dan yang paling dibanggakan itu PNS. PNS. Tapi selain dari PNS itu nggak ada lagi pekerjaan lain. Ya paling jadi petani. Jadi tuh saya ngeliat tuh anak-anak muda tuh ya kalau nggak nganggur ya jadi jadi PNS. Tapi akhirnya kalau datang ke ke kantor pemerintahan kan kerjaannya emang pingpong. Sebenarnya kalau main pingpong tuh kalau ngomongin masalah pingpong gitu sebenarnya nggak cuma di pemerintahan sih, dia aja mainnya pingpong Mas. Tapi catatannya kamu mainnya kalau emang di luar jam dan emang tidak ada hal yang harus dilakukan gitu. Oke, jadi itu alasannya ada cita-cita mulia ya Mas. Apa pengen ciptain lapangan pekerjaan kan? Iya, kalau saya sih pengen menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya lah. Terus mengangkat potensi daerah dan Indonesia. Kalau dulu saya itu terpengaruhnya karena sudah mulai bisa internet dulunya di tahun 2004 kalau nggak salah saya udah lab komputer SMP itu saya pakai terus tuh. Bayar nggak tuh? Ya enggak kan itu teman sama guru SMP. Jadi kuncinya saya pinjam. Nah jadi pas itu tuh udah mulai baca-baca ya, udah ada. Kalau dulu kan belum ada Facebook tuh, ada yang Friendster, MRC dan segala macamnya lah. Terus tuh baca lah
Amazon.com waktu itu. Nah, Amazon.com. Terus siapa sih yang bikin Amazon kok bisa ya bikin Amazon, padahal awalnya itu hanya jualan buku, terus akhirnya jadi e-commerce paling besar di seluruh dunia. Bahkan sekarang kan yang Jeff Bezosnya udah jadi orang paling kaya di dunia gitu. Nah waktu itu dulu tuh bikin website kayak gini kayaknya gampang deh gitu. Nah kenapa sih nggak ada yang orang Indonesia yang bisa bikin kayak Amazon terus ngejual produk Indonesia terus dipasarkan ke luar negeri gitu. Nah jadi tuh pengennya itu mengangkat produk-produk dalam negeri lah gitu, dijadikan dikirim ke seluruh dunia gitu. Biasa semuanya itu ya, selain nyiptain lapangan pekerjaan tapi juga pengen istilahnya ngebawa nama produk-produk Indonesia untuk ke kancah internasional gitu ya Mas ya. Oke, luar biasa. Nah tadi kalau masalah background nih Mas, tadi kan emang cita-citanya sebenarnya pengen jadi pengusaha, nggak mau jadi pegawai gitu ya Mas ya. Nah tapi kalau untuk backgroundnya Via, kalau sepengetahuan Via ada informan. Kalau Mas David itu background pendidikannya pertama di kuliah tuh hubungan internasional. Iya. Nah itu boleh diceritain Mas? Iya, jadi tuh kuliah itu 2011. Nah dari mulai 2011 itu tuh ya mulai kuliah tapi nggak kuliah. Ya paling itu semester 1 doang yang semangat 3 bulan pertama. Semangatnya semangat itu jalan-jalan bukan cuma di kuliah. Nah terus dulu tuh kan dikasih uang jajan lah. Nah uang jajan. Nah kalau orang-orang tuh setelah puas jalan-jalan di Jogja akhirnya tuh mikir aku mau jadi pengusaha gitu kan, aku mau jadi pengusaha. Akhirnya nyari nih gimana caranya tadi tuh mau masarin produk, belajar internet marketing lah waktu itu. Nah internet marketing dulu gurunya namanya Anna Ahira. Nah, nggak tahu sekarang masih ada nggak sih Anna Ahira? Ibu Ahira. Anna Ahira. Ibu Anna Ahira. Iya, Anna Ahira. Jadi dulu itu ya belajar bikin website, cara bikin artikel biar SEO-nya masuk, terus akhirnya bisa waktu itu mulai jualan di jualan e-book ClickBank. Jadi itu kalau di Amerika dulunya itu tuh ada yang pasar orang-orang menjual e-book lah. Nah terus yang ngejualnya itu dapat fee. Nah itu fee-nya itu 40% sampai 70% tuh. Lumayan ya. Nah itu saya mulai belajar internet marketing dari sana. Nah tapi tapi pas kan selama kuliah tuh kan ya sibuknya jadi internet marketing, jadi kuliahnya nggak bener lah. Tapi alhamdulillah lulus kurang dari 4 tahun. Dengan ngelobi dosen. Jadi kayaknya itu Via perlu belajar. Kita boleh ngobrol di sini aja nggak? Itu kan tidak baik aja ya kalau ngelobi dosen ya. Malu nanti. Via yang nggak Mas, nyabang ke bisnis pun nggak lulus. Sedangkan Mas David yang ikut bisnis tapi juga bisa lulus kurang dari 4 tahun, yang luar biasa. Ya walaupun teori-teori atau materi tentang HI-nya kurang ya Mas ya. Enggak tahu sampai sekarang tuh nggak ada satupun teori HI yang saya hafal. Bahkan lulus ya, kurang dari 4 tahun malah. Skripsi saya itu 3 minggu. Wow. Jadi itu saya joki sih kayaknya ini. Mau dibongkar di sini guys ya, nggak usah ya kayaknya. Jadi cuma ngelobi dosen, Pak saya mau lulus. Ya kan nggak bisa lagi, ini udah gak cukup waktunya. Terus gimana Pak? Bapak saya jadi itu kan dulu tuh kalau di kampus saya itu ada jadwalnya mau wisuda. Orang tuh bilang pokoknya kita sekeluarga mau bulan itu mau ke Jogja. Kamu mau wisuda atau tidak wisuda? Ya udah kita ke sana tuh bulan itu. Jadi ya berarti aku misalnya wisudanya bulan berikutnya lagi nggak ada orang tua. Akhirnya gimana caranya biar wisuda bulan itu? Tepat itu. Iya, gitu. Jadi 3 minggu. 3 minggu alhamdulillah. Ngebahasnya ISIS. Oh wow, biasa. Sampai sekarang juga masih masuk ya Mas penelitian tentang itu tuh. ISIS-nya kayaknya udah mulai berantakan ya. Itu kita ngomong ISIS. Iya. Aku ngomong ISIS soalnya. Sorry. Tertarik soalnya Mas. Bukan tertarik masuk ya, tapi ya cuman kayak ya pengen tahu aja, pengen tahu. Oke, nanti kita ngobrol di belakang aja kalau masalah itu ya Mas ya. Oke, kita back to cerita Mas David
di bidang bisnis nih. Tadi jadi penjual atau internet marketer, pertamanya menjual e-book. Nah, setelah itu apa tuh Mas? Ngapain habis lulus? Jadi itu ya selama kuliah itu nggak cuma e-book doang, jadi publisher YouTube. Dulu kan YouTube itu belum seramai yang sekarang yang udah ada apa YouTuber. Kalau dulu tuh belum, masih yang belum ada Atta Halilintar dan segala macamnya. Jadi saya publisher YouTube itu nge-copy apa ya, ngejiplak screen record TV di-upload ke YouTube. Itu stand up comedy kan? Iya, stand up comedy. Jadi itu saya dapat 2 penghasilan itu dari YouTube AdSense, Google AdSense sama jualan e-book tadi, fee-nya tadi sekitar ya 70% dari apa yang saya jual di fee-nya lah gitu. Terus setelah lulus sebenarnya sih itu nggak berjalan mulus semua. Pasti lah. Sempat beberapa kali ya nggak punya uang karena ya anak muda namanya jajannya itu bukan kebanyakan jajan, jalan-jalan, keluar negeri gitu gitulah. Tapi pas mau lulus itu tuh pas bangkrutnya. Pas mau lulus justru malah pas bangkrut. Makanya tadi ada orang tua maksa untuk jadi wisuda tadi. Itu punya kesepakatan juga kitanya. Oke, aku bakal wisuda, tapi dengan syarat aku mau belajar bisnis dulu gitu. Jadi dulunya emang udah kesepakatan sama orang tua nih, kan uangnya udah nggak ada, uangnya udah penghasilan yang ya lumayan lah. Kalau dulu mah berapa? Anaknya 30 juta sehari bersih buat anak kuliah mah aman lah, 90 juta apalagi di waktu dulu. Punya ada dulu juga jadi publisher itu tuh punya tim yang penulis artikel lah, 3 orangan. Ya. Tapi karena tidak di manage dengan baik ya semuanya hilang lah. Nah akhirnya pas udah pusing antara menerusin kuliah apa ngelanjutin bisnis yang ini, udah bilang sama orang tuh pengen belajar bisnis, ada namanya YA gitu. Terus ya udah dibiayain kuliah yang ke YA-nya. Udahlah, tapi nggak dibayarin hidupnya tapi kuliah aja gitu. Oke Mas, sebelum lanjut nih ceritanya, dulu tahu YA itu dari mana Mas? Dulu zaman Twitter itu sudah follow Mas Jayasti Budi. Sudah sering mention YA lah kalau dulu, kan namanya juga dulu bukan Jayasti Budi, kalau terkenalnya itu Jaya YA. Kalau dulu ya. Jadi itu ya sering ngepoin tuh apa sih YA. Jadi ya akhirnya tahunya dari sana. Dan akhirnya lobby orang tua, jago lobby ya, semuanya di lobby ke orang tua buat ya aku abis lulus tapi mau ke YA gitu ya. Maksudnya alhamdulillah dibolehkan, diizinkan, diberi kesempatan dana ya. Dibayarin lah sekolahnya. Untuk sekolahnya, tapi biaya hidupnya enggak. Nah gimana Mas, kan di YA tuh berapa, selama 6 bulan lebih kurang ya? Lulusnya akhirnya 8 bulan. Oh 8 bulan, oke. Selama 8 bulan itu dapat bertahan hidup gimana tuh? Iya sebenarnya banyak ya, maksudnya alhamdulillah berapa kali menang proyek YA yang dapat uangnya. Jago ya. Sering kompetisi. Kayak dari 6 itu kayak 5 saya menang. Oh wow. Ada yang menang karena kasihan juga sih. Kenapa gitu? Jadi kan saya internet marketing. Dulu namanya EPC online. Oke, sekarang EPC. EPC aja ya. Nah itu tuh dulu itu di satu kelas itu mungkin saya sendiri yang ngerti Facebook Ads. Nah saya terus kan dulu jualannya jual produk beauty ya, affiliate gitu, tapi nggak ada satu yang terjual. Tapi aku kan ngelaporin aku punya iklan terus iklannya itu habis berapa ratus ribu. Mungkin fasilitas waktu itu tuh kasihan, ini orang udah effort sampai segitunya kok nggak dimenangin, dia udah dimenangin. Enggak sih sebenarnya, ini kalau menurut saya ya, kan tiap project itu kan beda ya Mas. Apa sih? Aduh kok susah sih, kayak target penilaian apa? Target penilaian. Iya, itulah kan beda-beda ya. Nah kalau EPC itu kayaknya memang bukan berdasarkan banyak yang dijual ya Mas. Tapi waktu itu banyak yang jual waktu itu. Bukan engagement. Kalau sekarang engagement segala macam. Kalau dulu emang murni karena judulnya affiliate marketing lah. Jadi sebanyak mungkin ngejual produk yang ada di
tapi karena banyak yang sudah dikeluarkan, kalau menurut asumsi Mas David, fasilitator kasih ya, tapi kita nggak tahu juga ya nanti. Dulu fasilitatornya masih Mas. Dulu itu Mas Fatur, ya. Terus terus diganti sama Mas Ganjar. Oh, oke. Menarik. Jadi beliau ini dapat bertahan selama 8 bulan lama itu ya dari hasil waktu project berlangsung ya Mas ya. Ada bisnis sampingan nggak mungkin Mas? Ya ada, ya saya tetap jadi afiliat ya. Oh, oke. Jadi tetap iklan. Adalah masukan dari YouTube yang sebelumnya itu masih tetap ada penghasilan walaupun cuma $100 setiap bulan ya alhamdulillah gitu. Itu lumayan juga. Jadi itu terus masih ada afiliat walaupun ada beberapa yang rugi juga tapi tetap bertahan sampai pernah nggak makan lah gitu ya. Tapi kan karena ikatan keluarga ya jadinya makan ya alhamdulillah ada aja. Kan kalau dulu tuh kosnya di bawah di apa sih Picung. Okay. Nah itu tuh satu kompleks, satu kosan itu anaknya semua berapa gitu. Nah kalau lagi ada uang mungkin kita bisa patungan bersama untuk beli makanan yang mungkin gorengan doang nasinya banyak ya. Jadi dikejar kuantitasnya ya. Iya banyak yang penting kenyang. Karena ya alhamdulillah juga emang teman-teman dia ini ternyata bukan cuma siswanya aja Mas, bahkan Via nih kalau misal lagi di kosan nggak ada apa-apa ya udah ke Yaya aja. Alhamdulillah ada aja teman-teman yang nge-backup ya. Kita bisa bilang-bilang ya Mas. Satu lagi kan enak kan jadi itu siapa paling dulu ya kalau dulu saya nggak tahu sekarang kalau dulu siapa cepat nyampe langsung ambil sumputin gitu. Jadi yang terlambat datang nggak dapat. Iya, syukurin disuruh siapa telat ya. Iya. Sampai sekarang sih gitu, tapi kayaknya teman-teman yang sekarang nggak ngemes-ngemes banget sih Mas. Ya, mereka kaya ya. Iya kaya, alhamdulillah ya. Kalau dulu kan perjuangannya luar biasa ya Mas ya. Oke, lanjut nih Mas cerita tentang YA. Abis YA terus ngapain tuh Mas? Abis 8 bulan di YA? Habis 8 bulan di YA ya langsung bisnis. Waktu itu tuh emang dari sebelumnya tuh udah mulai ngejalanin workshop dulu jualan casing HP. Oh, casing HP itu jatuhnya desain sendiri kah, bikin sendiri kah, atau reseller aja nih? Reseller aja yang belum rame dropship dulu saya udah main dropship. Dropship dari Tokopedia, jadi itu harga casing HP-nya mungkin 20.000, 30.000, saya jual 99.000 gitu. Gede ya marginnya. Waktu itu kan orang nggak tahu kalau casing HP semurah yang itu. HPP-nya nggak tahu lah ya. Oke, terus. Lumayan jadi dari sana itu bertahan berapa lama ya itu jualan casing HP itu. Pokoknya saya itu sampai 2017 itu dari 2015 sampai 2017 itu jadi dropshipper. Dropshipper mulai dari casing HP, terus ada baju sih namanya tuh anime gitu dijualin. Buat cosplay gitu maksudnya tuh? Enggak, yang kayak kaos One Piece, Naruto, terus ada jaket-jaketnya. Kaos yang ada karakternya. Iya, gitu. Ya udah mulai punya patch dulu customer service karyawannya itu CS aja. Nah dari 1 nambah 2 nambah 3 gitu. Terus karena udah mulai bosan dengan market Indonesia dulu, akhirnya mulai untuk mencoba market luar negeri. Jadi itu dropshipnya dari Cina ke seluruh dunia. Wow, apa itu Mas barangnya? Ya dropship aja apa aja yang apapun yang bisa dijual ya testing terus setiap hari testing terus. Berapa kali sampai 2 tahun kayaknya, setahun lebih dikit lah, lumayan lah untuk waktu itu tuh penghasilan ya omset kayaknya udah 1 M lah. Sampai akhirnya benar-benar kebentur karena tidak memenuhi syarat. Mungkin kalau dulu kan kalau sampai sekarang kan masih PayPal itu harus ada limitnya, terus ada yang transaksi $100 itu di freeze, $1.000 di freeze, $10.000 di freeze. Nah
Nah karena keseringan di freeze saya bikin banyak akun PayPal gitu untuk menampung uang. Kalau sekarang kayak rekening banknya lah gitu. Nah sambil ngurusin yang di freeze ini saya bikin akun baru sampai akhirnya sampai belasan akun PayPal. Wow, bisa ya? Ya ngakalin lah namanya. Iya. Nah juga buat hidup ya. Ngakalinnya itu ya banyak cara lah. Sampai akhirnya mentok karena apa ya? Bodoh kali ya. Bodoh banget lah gitu. Pengen beli mobil Eropa. Iya. BMW seri 3 kalau dulu harganya 7 jutaan ya. Gitu. Dari mukanya kayak antara nyesel iya, nyesel banget itu gara-gara itu saya nggak karena gara-gara itu saya iklan seharinya 200 sampai 300 juta sehari iklannya. Terus iya iklan doang. Terus ternyata kan masuknya banyak tuh gara-gara iklannya gede juga, tapi sebenarnya rugi sih. Di freeze lah semua akun bank. Nah, 11 apa? Belasan lah nggak tahu berapa. Akhirnya nggak tahu lagi caranya gimana cara untuk survive lagi gitu. Nah jadinya itu tuh kerugian ya bukan kerugian itu sampai seberapa 1,3 miliaran lah 1, lah waktu itu terus ya udah bangkrut lah karena uangnya tertahan di PayPal. Terus mau ngambilnya itu juga susah karena tadi harus saya itu bikin akun PayPal itu tuh pakai identitas orang tua, identitas adik, identitas tetangga, teman sekosan gitu ya. Itulah ya banyak lah ngakalinnya gitu. Banyak akal-akalannya ya mungkin karena gitu Tuhan nggak berkah ya istilahnya ya. Nggak ridho akhirnya benar-benar terpuruk di waktu itu nggak ada hutang ke orang tua karena pengen ngelunasin sebagian. Terus ada ya tetap nggak ada penghasilan tuh dari situ. Selama lebih kurang berapa? Terpuruknya itu ya kayaknya 4 bulanan benar-benar terpuruk itu, kurus banget lah dulu, nggak makan itu kayak apa ya, nyari receh-receh di kantong, nemu ada di bawah di depan gitu. 4 bulan ya kayak gitu terus. Kalau 4 bulan sih kalau yang nggak benar-benar nggak makannya sih nggak sampai segitu, tapi yang nggak benar-benar galau, nggak tahu jalan keluarnya mau kemana lagi gitu. Ya benar-benar depresi waktu itu. Depresi nggak kayak jalannya semuanya buntu. Akhirnya ketemu jalan keluarnya itu ikut komunitas. Karena ternyata salah satu manfaat ikut komunitas itu adalah kita tahu ada yang lebih rugi dari kita. Hubungan ya. Iya, jadi ada teman. Oh, berarti gue belum seberapa dong segitu. Ya udah berarti ya gue masih bisa survive lah. Gimana caranya survive? Akhirnya minta karena punya skill tadi yang di internet marketing, sama orang-orang komunitas saya cari yang punya produk, saya jual lagi gitu. Itulah sampai sekarang. Luar biasa. Ini tadi nyinggung masalah internet marketing nih, Mas, saya juga tertarik. Kalau dari Mas David kan tadi berangkat dari yang SMP tadi ya? SD atau SMP tadi? SMP. Oke, SMP yang di lab komputer, terus nemu Amazon dan lain sebagainya, terus mulai tertarik sama internet marketing. Nah, kalau dari Mas David sendiri, menurut Mas David nih, seberapa berpengaruh internet marketing terhadap bisnis yang selama ini digeluti oleh Mas David? Kalau sangat berpengaruh ya Pak, sangat berpengaruh karena itu jalan pertama saya untuk jadi pengusaha. Ya, itu pintu gerbangnya. Tapi seiring berjalannya waktu, dulu itu mungkin sampai sekarang masih banyak yang internet marketing yang merasa karena udah jago iklan, merasa semua barang bisa saya jual. Nah, sombongnya itu kuat gitu. Karena pernah ya? Saya kayak gitu soalnya. Waktu itu tuh ngerasa bisa semua lah. Akhirnya tuh ngajakin orang lain kerjasama, nggak ada yang benar, beres semua nggak ada. Nah, ya akhirnya juga berpikir untuk
pindah gardan dari internal marketing itu ya jadi benar-benar menguasai soft skill seorang pebisnis. Pebisnis itu tidak hanya bisa jualan, tapi bisa ada leadershipnya, ada manajemennya, ada keuangannya. Nah itu tuh yang jarang ada di awal-awal. Tapi untuk di permulaan untuk jadi pebisnis ya emang harus jualan dulu. Kan kalau di kan ada self-com dulu. Selling competition nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Selling competition dulu ya. Emang pertama ya emang harus bisa jualan. Kalau pertama nggak bisa jualan nggak bisa jadi pengusaha gitu. Garda terdepannya dari seorang pebisnis lah ya, selling itu. Tapi juga seiring berjalannya waktu, kalau ingin bertumbuh bisnisnya nggak bisa kalau cuma ngandelin selling tadi ya Mas ya. Okay. Karena di dunia sekarang di bisnis saya sekarang bukan hanya kita nggak ngomongin hanya soal jualan, tapi ada brandingnya, ada terus ada manajemen timnya. Dulu kan semua orang jadi pebisnis itu cita-citanya pengen nge-hire, salah satunya nge-hire apa ya, punya karyawan banyak, terus bisa memberi makan orang lain gitu loh. Mohon maaf nih, iya itu udah banyak, tapi udah sejahtera belum karyawan Anda? Kalau gaji karyawan Anda 1,5 juta di Bandung itu UMR 3,7 gitu. Kalau dari dulu dia pegawai kamu sampai sekarang dia tetap gajinya segitu-gitu aja, berarti kamu nggak berkembang, kamu sendiri yang kaya gitu. Berarti tadi tujuannya menjadi jembatan angka cukup orang lain ya, istilahnya belum tercapai ya Mas. Iya, belum tercapai ya. Tempat terjebak sama obrolan dengan para teman-teman itu, berapa karyawan kamu? Kan banyak-banyakan karyawan gitu. Iya, setuju. Kayak ngerasa makin banyak ya makin proud gitu rasanya. Terus berjalan sini tuh ya banyak yang, kalau kata Mas J ya, karyawan kamu itu cukupin dulu angka cukupnya. Kalau enggak dia bakal maling. Ya benar bakal maling dia nanti kalau dia nggak dibayar dengan sesuai dengan gaji, dia kebutuhan hidupnya gitu. Sampai beberapa kasus saya juga ngasih saham ke karyawan pertama saya gitu. Karena ya dia berjasa dari awal sampai akhir, sampai sekarang tetap sama saya ya, dia juga ngebangun walaupun ya dulunya dia hanya CS doang atau dia cuma upload sosial media doang gitu. Tapi sekarang alhamdulillah dia salah satu stakeholder di perusahaan saya gitu ya. Ya ini mengganggu sebentar, masuk sebentar nih pertanyaan Via. Nah kita lanjut ke apa ya Mas, ngomongin tadi kan disebutin Mas David ini pernah bangkrut sampai 1 M lebih. Terus tadi sampai depresi 4 bulan, kayak buntu nggak tahu mau ngapain gitu ya Mas ya. Nah kalau Via nanya tentang titik terendah Mas David di bisnis, apakah pada masa itu juga atau mungkin ada yang lebih parah dari itu ternyata Mas? Kebetulan sih itu Mbak. Karena yang paling diingat sampai sekarangnya itu, kalau perjalanan rugi, untung, ditipu semua segala macamnya itu mulai dari jualan pulsa pas zaman SMA juga udah mulai rugi gitu loh. Tapi yang paling diingat ya yang kemudian itu, karena bekasnya itu tuh merubah mindset. Merubah mindset. Karena akhirnya saya internet marketing itu punya dunia sendiri. Ketika di depan laptop, udah itu tuh dunia dia. Udah itu aja. Itu aja. Padahal itu kalau bisnis itu harus ngobrol sama orang lah segala macam gitu. Nah akhirnya tuh saya tuh gara-gara enak sama laptop lah waktu itu, mencoba untuk ngobrol sama ya komunitas bisnis tadi. Membuka mindset saya kalau bisnis itu tidak hanya marketing, tidak hanya jualan, tidak hanya Facebook Ads, tapi juga banyak hal yang berhubungan yang harus dipelajari di bisnis. Itu. Jadi tadi cerita titik terendah ternyata sudah terjawab oleh yang tadi cerita Mas David, depresi selama 4 bulan, makan aja nyari recehan, kalau ada receh juga belinya bala-bala apa gitu ya Mas ya. Nah kalau cara Mas David ngatasin titik terendah tadi kan dengan mencari lingkungan yang memang
supportive terhadap dunia bisnis ya Mas ya. Jadi Mas David ngerasa ada teman dan gue ternyata nggak sendiri, mereka aja bisa, berarti gue juga harus bisa bangkit gitu ya Mas ya. Nah kalau menurut Mas David ada nggak sih cara lain buat teman-teman yang ada di rumah mungkin yang sedang mengalami titik terendah atau pernah dan belum sempat bangkit sampai detik ini? Sebenarnya sih salah satunya memang harus ngobrol, karena manusia itu makhluk sosial. Karena ngobrol itu kan menghilangkan beberapa stres yang kita ini. Ya, tapi tetap aja balik lagi ke tujuan awal. Kenapa kita mau berbisnis? Nah, ketika saya titik terendah itu tuh tersadarkan lagi, ya aku bisnis itu bukan cuma mau ngayain diri aku sendiri, aku kan punya cita-cita mau umrohin orang tua, mau ngajiin orang tua, mau beliin orang tua segala macam gitu, mau nyenengin lah, atau banyak hal mungkin cita-cita yang lain ya. Ketika inget itu tuh mulai terbuka lagi, oh iya salah langkah dulunya itu mentingin diri sendiri, padahal dulu cita-cita itu tuh luhur, cita-citanya sangat mulia, tapi kenapa sering berjalan waktu jadi malah jadi kayak gini. Itu balik lagi big why-nya apa, kenapa kamu mau berbisnis gitu. Karena berbisnis dan menjadi karyawan itu sama-sama mulia, tinggal bagaimana caranya kita bersyukur dengan jalan kita masing-masing. Dan ya prosesnya itu yang baik ya Mas ya, untuk mencapai big why-nya tadi. Nah ngomongin big why, mungkin teman-teman bisa juga baca bukunya dari Simon Sinek, Big Why. Nah terus tadi juga Start with why. Iya benar-benar. sorry. Nah tadi juga sempat disinggung masalah ketika udah nemu tujuannya apa, alasannya apa, kenapa kamu ngejalani itu, dan akhirnya Mas David juga sempat kok malah jadi cuman yang dipikirin bisnis buat diri sendiri, mengayakan diri sendiri. Itu kayak jadi inget ini Mas, materi fondasi bisnis berkah dari Ustadz Zaki. Jadi di situ dijelasin bahwa kita tuh kadang atau sering bahkan lupa apa yang menjadi tujuan kita dan apa yang seharusnya menjadi kendaraan kita. Kayak misal tadi Mas David pengen buat lapangan pekerjaan, itu kan berarti kan bisa jadi jembatan buat orang lain mencapai angka cukupnya. Terus tadi Mas David juga pengen membawa produk Indonesia ke kancah internasional, tapi sayangnya malah akhirnya mungkin ini juga banyak dialami oleh teman-teman lain ya Mas ya. Jadi akhirnya mengayakan diri sendiri, akhirnya lupa sama tujuan awalnya, malah berfokus untuk naikin omset, yaitu fokus ke kendaraannya, bisnisnya tadi, hingga akhirnya lupa sama tujuan. Boleh teman-teman yang kepo materi fondasi bisnis berkah, nanti kita belajar di YA ya, atau mungkin ada ngobrol sama Ustadz Zaki, nggak tahu nanti. Oke Mas, aku mau lanjut nih nanyain apa ya Mas ya? Mungkin tips atau wejangan dari Mas David kalau ngomongin ini kan jadi pebisnis itu kan pilihan ya Mas ya. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu deh ke Mas David. Mas David kalau misal nih Mas David nggak jadi pengusaha, kira-kira Mas David itu jadi apa sekarang? Kira-kira jadi apa? Kalau saya dulu sangat dulu sama bapak saya jadi sipir penjara sekarang. Kenapa gitu? Ya soalnya pas zaman-zaman bangkrutnya itu utang saya kan lumayan gitu ya. Terus pulang ke rumah ngobrol, bapak bangkrut lagi berapa kali. Terus ini ada lowongan nih jadi itu penjara di daerah lah. Terus gajinya sekian. Terus nego lagi sama pengobrol sama Pak, gajinya PNS itu 3 juta. Tapi sekian ratus juta. Mau berapa ratus tahun aku jadi pegawai buat bayar itu. Aku tuh nggak mau jadi itu. Ya mungkin ya kalau tapi karena emang dari dulunya emang suka ngelawan lah ya. Kalau mungkin banyak teman-teman di sini yang ngelawan orang tua. Kenapa orang tua tuh kekeh sama pilihannya mereka? Karena dia belum punya, kita belum ngasih bukti. Tapi ketika
kita sudah ngasih bukti, orang tua itu dulu. Iya. Orang tua itu pasti pengen anaknya itu seneng. Jadi agak terharu. Jadi Iya. Ya kalau ngomongin orang tua juga ini Mas. Tapi orang tua itu pasti pengen anaknya bahagia. Tapi karena kita belum pernah nunjukin suatu keberhasilan ke orang tua, jadi itu orang tua tetap sama pilihannya, karena mereka menganggap ya pas zamannya dia yang berhasil itu tuh ya jadi itu. Yang dikatakan sukses itu ya. Kalau bahasa dari saya itu belum jadi orang tuh kalau belum jadi NS. Nah jadi ya akhirnya bangkit lagi. Itu apa yang saya lakukan pertama kali ya, alhamdulillah saya udah bayarin orang tua umroh. Akhirnya setelah itu kan sudah luntur tuh, nggak pernah lagi ngomongin mau jadi PNS segala macam, nggak pernah lah. Ya udah, terserah kamu, hidup kamu udah tahu jalan. Ini benar-benar ini Via setuju banget sih. Sebenarnya orang tua kita semua insya Allah ya tanpa terkecuali tuh memang cuma pengen anaknya hidup bahagia dan nggak ngerasain susah atau kesulitan sebagaimana yang orang tua rasain. Nah, tapi masalahnya adalah kalau kita juga nggak bisa buktiin, kalau kita bisa, orang tua juga pasti masih akan kekeh dengan pilihan yang menurut mereka itu terbaik untuk anaknya. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah nih, kalau misal memang ngerasa jalannya, jangankan dulu ya Mas ya, sampai sekarang pun masih banyak orang tua yang ya kalau kamu pengen jadi orang, kamu jadi pegawai, PNS lebih tepatnya. Jadi mungkin teman-teman di sana, di luar sana juga masih banyak orang tuanya yang memikirkan hal serupa. Tapi kalau memang misalnya teman-teman merasa jalannya teman-teman bukan di situ dan di bisnis nih misal, silakan aja, jalanin aja gitu ya Mas ya. Yang penting buktiin gitu ya Mas ya. Iya. Kalau orang tua pasti beriringan dengan apa yang kamu kerjakan, walaupun dia tetap kekeh sama pilihannya dia waktu berantem, orang tua tetap bisa doain kalian. Iya, pasti. Akhirnya tahu itu tuh setelah berhasil memberikan sesuatu ke orang tua itu, akhirnya curhat lah, dia ngobrol. Akhirnya pernah ngobrol apa sama kan sama bapak tuh pasti kalau pulang ke rumah tuh pasti berantem terus. Pada akhirnya tuh maaf ya. Nggak mau. Dia kalau jadi Mas David juga pasti banyak ceritanya ya Mas. Akhirnya ngobrol sama bapak dalam. Buat teman-teman pasti juga teman-teman ya mungkin ada yang mengalami hal serupa sama Mas David. Kayak yakin teman-teman juga ngalamin perang batin yang luar biasa. Tapi sekarang buktinya Mas David nih bisa buktiin ke bapak, ke ibu Mas David ya kalau memang Mas David itu jalannya bukan jadi PNS atau jadi pegawai, tapi memang bisnis gitu ya Mas ya. Iya, pasti. Aduh, dia juga jadi. Enggak Mas, dia juga kayaknya bakal nangis juga kalau ngomongin orang tua. Dia juga tipe orang yang nggak kuatan kalau ngomongin orang tua. Tapi kalau dilihat dari Mas David ini pasti ceritanya emang sangat luar biasa. Dia ya dari yang dulu sering cekcok sama bapak gitu ya Mas ya. Terus akhirnya ya alhamdulillah bisa memberangkatkan orang tua umroh, dan udah setelah itu alhamdulillah bapak sama ibu mulai dulu gitu ya. Aduh, aku jadi sedih. Oke Mas, ya Mas David mau minum dulu atau? Jadi kayak aku belum. Enggak. Ya sama bisa tahu cerita Mas David. Gimana Mas, mau lanjutin ceritanya? Lanjut aja. Udah. Maksudnya ya
tahu akhirnya orang tua juga selalu doain sampai sholat malamnya ada kita terus itu gitu. Ya walaupun kita cekcok pulang ke rumah berantem lah pasti berantem lah kalau bahasa selalu debat lah ya sampai akhirnya ya sekarang sudah ridho lah. Tapi untuk mendapatkan keridhaan orang tua itu ya jalannya memang harus kita perjuangkan ya Mas ya. Oke Mas, kayaknya ini kalau dilanjutin juga ntar ceritanya makin sedih ya Mas ya. Iya, temanya main aja nih. Oke, sebenarnya ini waktunya nggak kerasa banget sih Mas, kayaknya udah ya 40-an menit. Oh iya. Ya jujur ini kayak ceritanya kayak ngalir banget, awalnya kayak seneng banget. Nah Via kayaknya ini sebelum ditutup nih Mas, Via mau minta dong closing statement dari Mas David untuk teman-teman yang ada di rumah yang sedang memperjuangkan jalannya, entah jadi pegawai, entah jadi pebisnis. Karena menjadi pegawai ataupun menjadi pebisnis itu suatu pilihan buat teman-teman semua. Silakan Mas. Iya, sebenarnya semua profesi itu mulia, nggak ada satupun yang nggak mulia. Tinggal kita mau mengambil peran yang mana. Kebetulan kalau saat ini saya jadi pengusaha ya, peran saya menjadi pengusaha yang soleh gitu dan nggak bisa ngebantu banyak orang. Ya begitu juga ketika memutuskan untuk menjadi pegawai, menjadi profesional lainnya gitu. Ya selalu usahakan yang terbaik. Karena ketika misalnya saat ini saya juga ada beberapa karyawan gitu, ada tim gitu. Saya pasti ngelihat ada orang-orang yang benar-benar kerjanya bagus lah gitu. Gitu juga kalau di tempat lain gitu. Pasti orang-orang bosnya itu pasti ngelihat oh ini anak kerjanya bagus nih. Kita kasih apalah, kita kasih training dulu nih, kita naikin jabatannya, kita naikin gajinya, terus dan ketika kalian dikasih kesempatan untuk apa ya? Misalnya diberikan amanah gitu ya. Diberikan amanah diberikan pilihan untuk hadiah. Cobalah untuk untuk memilih di training. Okay. Karena semua hal itu berawal dari apa yang kita baca dan kita pahami. Saya dulu pernah ya mungkin bangkrut, mungkin juga sebagian besar yang udah bangkrut juga itu ya karena tidak tahu. Nah, ketika sudah tahu pasti step by step yang gagal-gagal itu bisa diminimalisir. Nah, saat ini saya juga banyak belajar dari workshop dari mentor-mentor saya gitu. Nah, ya yang paling berharga ya belajar sama mereka. Dan selain itu ya buku. Pebisnis itu banyak banget yang tidak suka baca. Padahal salah satu pada semua orang terkaya di dunia, kalau mau ngomongin orang terkaya di dunia pasti suka baca buku. Kalau ngomongin pebisnis muslim semuanya baca buku. Dan kalau ngomongin pebisnis muslim juga Abu bin Auf itu Utsman bin Affan itu hafal Al-Quran, hadis segala macam karena mereka baca. Maka teman-teman di sini ya jangan pernah berhenti belajar, membaca, dan salah satu terpenting kesuksesan jadi pengusaha adalah menemukan mentor yang tepat. Ketika sudah ketemu sama mentor yang tepat, dikasih tuh jalan-jalannya. Maksudnya dia tuh pernah mengalami kayak gitu juga. Akhirnya nanti juga bakal apa ya? Kalau mentor saya tuh, ini nih kalau mau yang ini mau nyelesain yang ini, dikasih kontaknya, dikasih ini ya, bilang aja dari saya. Nah itu temukan mentor kalian, karena mentor itu tuh selain jadi yang ngajarin kita juga bisa jadi tempat kita berkeluh kesah ketika kita mengalami kesulitan. Oke, luar biasa, itu dia cerita dari Mas David Afriwinsyah beserta closing statement dari Mas David nih. Jangan pernah untuk berhenti belajar ya.
apapun profesi yang kamu pilih, apapun profesi yang sedang kamu tekuni, belajar itu merupakan suatu kewajiban ya Mas ya. Apalagi tadi Mas David bilang mentor itu memang nggak bisa ngajarin kesuksesan ya Mas ya, tapi dengan mentor setidaknya kita dapat pengarahan nih dari beliau berdasarkan pengalaman, karena yang namanya pengalaman itu adalah guru terbaik untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Mas David untuk ceritanya. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk istri dan juga putra-putri di rumah ya. Oke, terima kasih banyak. Sudah mengundang saya juga, jadi agak terharu. Mohon maaf ya, agak senging. Cengeng nggak perlu minta maaf kan Mas? Karena cengeng itu merupakan salah satu sensitivitas dari hati kita. Terima kasih banyak teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Mas David, dan semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye Sobat Eagles. Bye. YEA Indonesia, we create entrepreneurs.